Zara Safa Aditya, NPM 200106103 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajer di tempat kerja. Manajer itu sendiri adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat tercapai. Sedangkan manajemen adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajer yang melibatkan mengkoordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain yang efisien dan efektif. Manajer bekerja di sebuah organisasi yang biasanya organisasi tersebut memiliki 3 kriteria. Pertama, adanya tujuan yang jelas. Kedua, terdiri dari pemimpin dan anggota. Dan yang ketiga, adanya struktur kerja yang nyata. Manajer berperan penting bagi organisasi, dikarenakan ada 3 alasan yang mencangkup pentingnya manajer dalam organisasi. Pertama, organisasi memerlukan keterampilan dan kemampuan manajerial dalam waktu tak menentu. Kedua, berperan penting dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi. Dan yang ketiga, berkontribusi terhadap produktivitas dan loyalitas karyawan. Manajer dikelompokkan menjadi 4, yaitu manajer puncak, manajer menengah, manajer lini pertama, dan karyawan non-manajerial. Yang pertama, manajer puncak merupakan jenjang tertinggi dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan menetapkan sasaran serta rencana kerja bagi organisasi. Kedua, manajer menengah merupakan manajer yang menduduki posisi di antara jenjang tertinggi dengan jenjang terendah dalam organisasi yang mengelola pekerjaan para manajer lini pertama. Ketiga, manajer lini pertama merupakan jenjang terbawah dalam manajemen yang mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas produksi. Dan yang terakhir, karyawan non-manajerial adalah seseorang yang mengerjakan secara langsung sebuah pekerjaan atau tugas dan tidak membawahi siapapun. 4 fungsi manajemen. Pertama, perencanaan, yaitu mendefinisikan sasaran dan menetapkan strategi serta membuat rencana kerja. Kedua, pengorganisasian, yaitu menata dan membentuk struktur kerja. Ketiga, kepemimpinan, yaitu bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir keempat, pengendalian, yaitu mengawasi dan memperbaiki kinerja serta mengkoreksi hasil pekerjaan. Ada 3 peran dalam manajemen. Yang pertama, peran antar pribadi yang melibatkan orang lain dan tugas-tugas yang lebih bersifat simbolis. Contohnya, panutan, pimpinan, dan penghubung. Yang kedua, peran informasi yang melibatkan pengumpulan, penerimaan, dan penyebaran informasi. Contohnya, pengawasan, penyebaran berita, dan juru berita. Yang ketiga, ada peran keputusan yang melibatkan mengambil keputusan. Contohnya, wirausahaan, pengalokasian sumber daya, dan perundingan. Keterampilan-keterampilan manajemen meliputi keterampilan teknis, berarti pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan sebuah pekerjaan tertentu. Keterampilan hubungan antar manusia, berarti kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. 3. Keterampilan konseptual, berarti kemampuan untuk berpikir dan memahami masalah. Pentingnya peran pelanggan bagi kerja manajer, sehingga manajer harus peduli terhadap pelayanan pelanggan. Sikap dan perilaku karyawan memainkan peran besar dalam kepuasan pelanggan. Manajer juga harus peduli terhadap media sosial, karena merupakan salah satu bentuk komunikasi menjadi alat penting dan berharga dalam pengelolaannya. Manajer juga harus peduli terhadap inovasi, karena penting bagi organisasi untuk menjadi kompetitif. Dan yang terakhir, manajer dituntut harus peduli terhadap keberlanjutan seiring perkembangannya tujuan bisnis. Pentingnya bagi kita untuk belajar manajemen karena ada 3 alasan utama. Yang pertama,
Universalitas manajemen. Fakta bahwa para manajer dibutuhkan di segala bentuk dan ukuran organisasi. Kedua, realitas dunia kerja. Anda akan mengelola atau dikelola. Dan yang ketiga, kesadaran akan adanya berbagai imbalan, seperti menciptakan lingkungan kerja, serta berbagai tantangan, seperti harusnya kita dituntut untuk bekerja sama bersama orang lain. Baik, di sini saya akan memberi contoh case tadi beserta solusinya. Konflik dengan rekan kerja. Konflik dengan rekan kerja sering terjadi di setiap perusahaan. Salah satu yang menjadi faktor utamanya karena setiap orang atau karyawan berbeda karakternya. Konflik dengan rekan kerja biasanya dikarenakan berbeda pendapat, dan salah satu dari mereka tidak ada yang ingin mengalah. Terlihat bahwa kurangnya mereka dalam menerapkan jiwa kepemimpinan yang mengharuskan untuk bekerja sama dengan orang lain. Solusi pribadi menurut saya, konflik dengan rekan kerja. Pertama, hilangkan sikap ego masing-masing. Perlunya saling menghargai dalam menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Kedua, bicarakan serta meminta saran yang terbaik kepada manajer atau atasan. Disinilah manajer perlu bersikap adil dan memutuskan dalam mengambil keputusan. Manajer juga dituntut untuk bersikap terbuka, serta menerima segala pendapat dari para karyawan atau bawahannya. Dan yang ketiga, seringnya diadakan musyawarah, sehingga karyawan akan lebih akrab antara atasan dan bawahan. Baik, cukup presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.